الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbis samawati wal ardi wa Rabbil arshil azim Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu dari rukun-rukun iman. Sebagaimana telah berlalu secara umum, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, baik kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya seperti Injil, Taurat, Zabur dan yang lainnya. Maka seorang muslim beriman dengan semuanya. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Seorang muslim beriman dengan semuanya, bahwa semua adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Secara khusus, di antara bentuk iman kepada kitab-kitab Allah adalah beriman dengan Al-Qur'anul Karim yang menjadi penutup dari kitab-kitab suci sebelumnya. Maka beriman dengan Al-Qur'anul Karim memiliki kekhususan
di antara iman dengan kitab-kitab sebelumnya. Yang pertama, meyakini dan beriman akan keumuman dakwah Al-Quranul Karim. Cakupannya yang luas, syariatnya untuk semua golongan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah, maha berkah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran, yang menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil kepada hambanya, yakni Nabi Muhammad, agar menjadi peringatan untuk seluruh alam, untuk seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman menceritakan tentang golongan jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasannya golongan jin telah mendengar yang telah diwahyukan kepadamu. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Maka golongan jin berkata, sungguh kami telah mendengarkan Al-Quran yang sangat ajaib. Yahdi ila rusdi fa'amanna bih. Al-Quran yang telah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, kepada kebenaran, maka kami pun beriman dengannya. Maka Al-Quran dakwahnya untuk semua umat manusia. Semua umat yang ada sejak diturunkannya Al-Quran wajib beriman dan berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Yang kedua, meyakini bahwasanya Al-Quran telah menasakh, telah menghapus terhadap hukum-hukum dan kitab-kitab sebelumnya. Maka tidak ada agama kecuali agama yang Al-Quran datang dengannya. Tidak ada ibadah kecuali ibadah yang telah disyariatkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan tidak ada sesuatu yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Al-Quran dan sunnahnya. Dan tidak ada yang haram kecuali apa yang telah diharamkan dalam Al-Quran dan sunnahnya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima, akan ditolak, dan dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW pernah melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa beberapa lembaran-lembaran dari kitab-kitab terdahulu. Maka Nabi SAW menegurnya, apakah engkau ragu dengan syariat yang aku bawa, dengan Al-Quranul Karim? Sungguh aku telah datang dengan sesuatu yang terang benderang. Maka Nabi SAW bersabda, fawalladzi nafsi biyadihi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa yattabi'uni. Andaikan Nabi Musa dengan kitabnya yang diturunkan kepadanya dari Taurat, maka andaikan Nabi Musa masih hidup, maka tidak ada kesempatan baginya kecuali dia harus mengikutiku, harus mengikuti Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Maka sungguh tidak berlaku lagi hukum-hukum yang ada di kitab Injil dan kitab-kitab yang lainnya. Semua manusia harus berpedoman dengan Al-Quranul Karim. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, bahwa syariat yang datang di dalam Al-Quran adalah syariat yang penuh dengan hikmah, dengan penuh kemudahan, membebaskan umat manusia dari segala beban-beban yang sangat berat sebelumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang beriman,
umatnya Nabi Muhammad, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Orang-orang beriman yang mereka mengikuti seorang rasul, nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil, yang telah dikabarkan di dalam kitab Taurat dan Injil, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, yang memerintahkan hal yang ma'ruf, melarang yang mungkar, menghalalkan yang baik, mengharamkan yang buruk, wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan menghapuskan segala beban yang berat dari beban-beban umat sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, yang keempat, bahwasannya Al-Quran adalah kitab satu-satunya yang Allah subhanahu wa ta'ala jaga, baik lafaz ataupun maknanya, dari segala bentuk perubahan, pengurangan ataupun penambahan, begitu juga dari penyelewengan maknanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang penjagaannya dibebankan kepada umatnya. Adapun Al-Quranul Karim, maka Allah subhanahu wa ta'ala langsung yang akan mengemban tugas penjagaan Al-Quranul Karim dari berbagai perubahan hingga hari kiamat nanti ketika Al-Quran akan diangkat. Ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sungguhnya atas kamilah pengumpulannya dan bacaannya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami sudah bacakan maka ikutilah bacaannya. Summa inna alaina bayanah. Kemudian atas kamilah penjelasannya. Allah subhanahu wa ta'ala langsung yang akan menjelaskan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama telah menjelaskan juga sesuai dengan pemahaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk menjelaskan Al-Quranul Karim dan menjaganya dari makna-makna yang batil. Ma'asyiral muslimin, yang kelima, bahwasannya Al-Quran telah mencakup berbagai macam mukjizat, dan Al-Quranul Karim sendiri adalah mukjizat yang abadi hingga hari kiamat. Tidak ada yang mampu seorang pun, bahkan orang Arab sekalipun, untuk mendatangkan seperti Al-Quranul Karim. Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala ayatu bimithli hadzal Qur'an. Katakanlah wahai Muhammad, andaikan semua manusia dan semua jin berkumpul untuk mendatangkan seperti Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'di dhahira. Maka semua mereka tidak akan mampu untuk mendatangkannya, walaupun semuanya bersekongkol dan bekerja sama untuk mendatangkannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tantang untuk mendatangkan 10 ayat. Fa'tu bi'ashri suwar. Fa'tu bi'ashri ayat, bi'ashri suwar. Datangkan 10 surat dari Al-Quran seperti Al-Quran, maka mereka pun tidak mampu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, fa'tu bisurah. Datangkan satu surat seperti Al-Quranul Karim. Maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menandingi Al-Quranul Karim sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kekal hingga hari kiamat. Yang keenam, ma'asyiral muslimin, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan segala sesuatu di dalam Al-Quranul Karim. Segala apa yang dibutuhkan oleh manusia
dalam perkara agama mereka, dunia mereka, kehidupan mereka dan akhirat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu sebuah kitab, tibyanan likulli syai', yang menjelaskan segala sesuatu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Unzila fi hadzal Qur'an kullu ilmin wa kullu syai'in qad buyyina lana fil Qur'an." Kata Ibnu Mas'ud bahwa telah diturunkan di dalam Al-Qur'anul Karim segala ilmu, semua ilmu dan setiap sesuatu telah dijelaskan bagi kami di dalam Al-Qur'anul Karim, baik secara lafaz, secara makna ataupun secara isyarat dan konsekuensi dari Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana para ulama menjelaskan setiap segala sesuatu harus merujuk kepada Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak didapatkan lafadznya di dalam Al-Quran, maka sungguh ada dalam penjelasan dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Quran telah memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim mengandung dan berisi kabar-kabar terdahulu dan yang akan datang, kisah-kisah dari penciptaan langit dan bumi, dari manusia pertama dan juga hingga hari kiamat nanti. Kabar-kabar tentang surga dan neraka dan semua yang akan terjadi pada hari kiamat. Wajib bagi kita semua untuk mengimaninya. Semua kisah-kisah tersebut benar adanya. Walaupun sejarawan semuanya mengingkari akan keberadaannya. Akan tetapi kisah tersebut jika disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, maka itu adalah sebuah kebenaran yang tidak boleh diingkari. Tidak sebagaimana sebagian orang meyakini bahwasannya kisah-kisah di dalam Al-Quran hanyalah bahasa, hanyalah sastra Arab yang tidak ada kenyataannya. Sungguh keyakinan tersebut termasuk kekufuran terhadap Al-Quranul Karim. Ma'asyara muslimin, walaupun akal tentang hari kiamat tidak sanggup untuk menggapainya, maka ketika Al-Quranul Karim telah mengatakannya, wajib bagi setiap muslim untuk mengimaninya. Di dalam Al-Quranul Karim berisi juga perintah-perintah, petunjuk-petunjuk dan hidayah yang wajib bagi kita semua untuk mengikutinya, menjalankannya. Berpetunjuk dengan Al-Quranul Karim adalah jalan keselamatan. Siapa yang menjadikan Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidupnya, maka Al-Quran akan menggiringnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang menjadikan Al-Quranul Karim di belakang punggungnya, tidak menjadikannya pedoman di dalam hidupnya, maka dia akan dijerumuskan ke dalam api neraka. Ma'asyarul muslimin, di dalam Al-Quran juga terdapat larangan-larangan yang wajib kita hindari, yang wajib kita jauhi dan kita tinggalkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. معاشر المسلمين عباد الله اتقوا الله حق التقوى
fa inna man ittaqahu waqah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, yang terakhir yang wajib kita beriman, yang kita imani dari Al-Quranul Karim, bahwasannya Al-Quran adalah akhir kitab, yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari kitab-kitab suci. Tidak ada lagi kitab setelah Al-Quranul Karim. Maka siapa yang menganggap adanya kitab, adanya Rasul setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah pendusta yang paling besar, termasuk dalam bagian dan barisannya Dajjal, la'natullah alaihim. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.